Oke, kita mulai. Yang belum absen, silakan absen, presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa sekalian. Terima kasih Anda hadir di pertemuan kita hari ini. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua dan sekaligus pertemuan terakhir. Jadi nanti kita ketemu lagi mungkin saat bikin skripsi ya, atau saat KKNP. Kemudian hari ini saya akan periksa 3, mudah-mudahan bisa mewakili Anda semua. Mari kita lihat yang ada, saya pikir bagus ya, ada covernya. Yang lain kan tanpa cover. Kita lihat, kan menarik perhatian dosen ini ya. Muhammad Radika Naryono. Oke ya. Mari kita lihat judulnya. Judulnya adalah Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Land Reform Lokal, Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Pertama, saya ingin mengingatkan, kita belajar dari judul ini ya. Ingin mengingatkan kalau Anda bikin judul, sebutkan lokasinya dengan detail. Kalau ada desa, kecamatan, kabupaten, agar kan kalau namanya Karanganyar di mana-mana ada ya. Jadi kemudian menjadi penting menyebutkan di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Kritiknya adalah studi kasus ya. Jadi jangan gunakan kasus, langsung saja studi ya. Studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Kemudian agar tidak rancu dengan substansi intinya, yaitu urgensi partisipasi masyarakat dalam konteks land reform lokal, maka diberi kurung buka dan kurung tutup. Jadi kurung buka studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, sehingga lengkaplah sudah lokasinya dan itu oke. Kemudian kita masuk ke substansinya, urgensi partisipasi masyarakat dalam konteks land reform lokal. Urgensi partisipasi masyarakat oke, jadi pentingnya partisipasi masyarakat dalam konteks land reform lokal, tidak perlu ditulis konteks, langsung saja dalam land reform lokal. Jadi konteksnya nggak usah. Ya. Konteks itu disebutkan kalau tidak jelas keterkaitannya dengan sesuatu. Tapi kalau sudah jelas keterkaitannya dengan sesuatu, tidak perlu lagi disebutkan istilah konteks. Ya. Jadi judul aslinya dulu saya baca ya. Judul aslinya, Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Land Reform Lokal, Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya koreksi menjadi Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Land Reform Lokal, kurung buka studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Karena judulnya adalah Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam land reform lokal, kurung buka studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, maka perhatikan kata-kata intinya. Intinya adalah partisipasi masyarakat dan land reform lokal. Maka di latar belakang Anda harus jelaskan apa itu partisipasi masyarakat, apa itu land reform lokal, meskipun secara singkat, karena nanti detailnya di tunjukan pustaka. Secara singkat 1 atau 2 alinea begitu, dan tunjukkan bahwa itu memang penting, bahwa partisipasi masyarakat itu penting ya, sehingga kemudian begitu juga land reform lokal, sehingga kemudian itu yang disebut sebagai latar belakang yang argumentatif. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana partisipasi masyarakat dalam berkontribusi, saya ulang kalimatnya, bagaimana partisipasi masyarakat dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesuksesan program land reform. Bagaimana partisipasi dan bagaimana upaya pemerintah desa untuk menjaga keberlangsungan partisipasi. Saya pikir tidak relevan dengan judulnya ya, karena judulnya kan urgensi partisipasi masyarakat dalam land reform lokal, berarti semua orang sudah tahu bahwa itu urgen. Maka tidak lagi dipertanyakan tentang urgensinya, tapi tentang bagaimananya, bagaimana itu dibangun. Jadi maka kemudian dijelaskan bagaimana urgensi, tinggal ditambahkan how, ya, tinggal ditambahkan bagaimana. Jadi rumusan masalah pertamanya adalah bagaimana urgensi partisipasi masyarakat dalam land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Tinggal ditambahkan kata bagaimana, kemudian dilanjutkan dengan judul. Jadi
ditambahkan bagaimana. Itu menunjukkan nanti bagaimana itu berproses ya. Tentang partisipasi itu penting, berproses seperti apa. Kemudian kalau ingin ditambahkan, tambahkan dampak. Ya. Misalnya kalau tadi kan bagaimana urgensinya, sekarang bagaimana dampaknya. Bagaimana dampak partisipasi masyarakat dalam land reform lokal. Kan dengan adanya partisipasi, land reform lokalnya menjadi semakin kuat. Ya. Tanpa partisipasi, land reform lokalnya menjadi lemah. Jadi bagaimana urgensi partisipasi dan bagaimana dampak partisipasi. Itu rumusan masalah. Bagian alirnya, karena intinya adalah bagi yang ingin ngobrol silakan keluar. Mas yang di belakang, saya 20 tahun jadi dosen, jadi saya hafal betul mana yang ngobrol dan mana yang tidak. Kalau Anda merasa sudah bisa, keluar. Mohon izin Pak, saya keluar. Saya izinkan daripada ganggu. Ya. Oke, bagian alir kerangka teoritik. Karena judulnya adalah urgensi partisipasi masyarakat dalam land reform lokal, berarti dua kata kunci itu menjadi penting. Partisipasi masyarakat dan land reform lokal. Maka itu harus ada di dalam bagian alir kerangka teoritik. Kekeliruan dari Mas Muhammad Radika Naryono adalah beliau membuat bagian alir kerangka teoritik, tetapi keliru dengan membuat bagian alir kerangka penelitian. Berbeda itu ya. Bagian alir kerangka teoritik itu membahas substansi judulnya untuk mencari jawaban, nanti untuk persediaan jawaban buat kerangka konseptual. Sedangkan yang dibuat oleh Mas Muhammad ini adalah bagian alir kerangka penelitian. Saya bacakan karena saya nggak bisa tunjukkan. Yang dibuat beliau dulu ya. Jadi beliau membuatnya dengan maksudnya bagian alir, tapi dia linear segaris. Itu juga mendapat kritik dari segi metodologi. Kritiknya adalah kalau Anda membuat bagian alir, jangan linear segaris. Karena kalau linear segaris tidak perlu bagian alir, tapi cukup cukup pointer. Sedangkan perintahnya kan bagian alir. Maka bagian alir itu harus dibuat bercabang. Ya. Nanti saya terangkan di situ. Nah, sekarang saya bacakan yang dibuat oleh Mas Muhammad dulu. Beliau di kotak pertama tulisannya adalah riset mengenai peraturan perundangan mengenai land reform. Ya, beliau di kotak pertama menulis riset mengenai peraturan perundangan mengenai land reform. Kemudian turun ke bawah di kotak kedua observasi lapangan. Turun di kotak ketiga wawancara pihak terkait. Turun di kotak bawah lagi analisis permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Ini bukan bagian alir kerangka teoritik, tapi bagian alir kerangka penelitian. Proses penelitiannya bukan membahas tentang teorinya. Padahal teorinya kan harus membahas tentang partisipasi masyarakat dan land reform lokal. Saya tunjukkan di whiteboard ya. Beliau kan judulnya tentang dua kata kunci, partisipasi masyarakat dan land reform lokal. Berarti kan partisipasi masyarakat dalam rangka land reform lokal. Berarti kalau dibanding-bandingkan, maka intinya kan land reform lokal. Maka tuliskan di bagian atas land reform lokal. Ketika Anda menulis land reform lokal, kata lokal menjadi penting untuk membedakan dengan land reform nasional, karena memang berbeda betul antara yang lokal dengan yang nasional. Yang nasional itu yang diserahkan hak miliknya. Kalau di land reform lokal yang diserahkan hak garap. Yang nasional tahun 1960, yang lokal tahun 1940 itu sudah ada. Karena kemudian itu menjadi penting. Lokal ini menjadi penting. Ini kotak pertama. Ketika bicara tentang land reform lokal, maka kemudian Anda harus bagi minimal 3 atau 4. Kita bagi 3 saja. Ini yang saya maksud dengan linear. Yang linear itu misalnya begini. Ini namanya linear segaris. Cuma gayanya aja bisa. Mereka ini ke bawah ini. Dan kalau ini begini, ini namanya
tidak dibutuhkan bagian alir, tapi cukup dengan pointer. Bagian alir harus menunjukkan percabangan. Tanpa percabangan tidak bisa disebut sebagai bagian alir. Maka kemudian kalau kita lakukan pembuatan, kita beda. Nanti ada klik di Google Scholar itu, lalu pembuatan itu apa? Cari literatur, cari jurnal, baca buku saya tentang latar pembuatan, maka kemudian nanti akan ketemu, oh ada minimal 3 pointer. Kalau ada pembuatan lebih silakan, minimal 3 pointer. Misalnya para pihak yang terlibat di latar pembuatan. Terus kemudian objek latar pembuatan itu apa? Oh nama yang berarti sekian. Kemudian proses. Jadi ada para pihak, ada objeknya, ada prosesnya. Misalnya data di daftar yang tidak data di daftar kemudian giliran. Misalnya yang daftar 200, padahal datanya cuma 70, berarti bergiliran. Ini sudah selesai latar pembuatan. Bagaimana Pak harus menghubungkannya dengan partisipasi masyarakat? Untuk bisa masuk ke partisipasi masyarakat, berarti harus masuk ke perapat pelaksanaan. Maka kemudian dibuat ditulis pelaksanaan. Setelah dari sini baru kita mulai pikir. Ketika bicara tentang pelaksanaan kan berarti bicara tentang partisipasi masyarakat. Baru kemudian di bawah sini tulis partisipasi masyarakat. Jadi pelaksanaannya ini melibatkan partisipasi masyarakat. Dikasih garis begini untuk memisah bahwa ketika kita bicara pelaksanaan maka kita harus juga berperan partisipasi masyarakat. Kemudian di sini tulis misalnya pertama wujud bentuk partisipasinya itu apa? Wujud atau bentuk? Oh, bentuk partisipasinya yang punya tanah menyerahkan hak garap, yang tidak punya tanah menerima hak garap. Yang seperti itu ya. Kemudian bicara tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban saya jelaskan hak dan kewajiban para pihak yang berpartisipasi. Kemudian kalau Anda ingin bicara tentang dampaknya diletakkan di sini. Nah, selesai sudah sampai sini. Ini nanti yang diteliti di lapangan, ini yang diteliti di lapangan, ini yang diteliti di lapangan. Jadi bagian alir perangkat politik itu harus membantu Anda menjadi dasar apa yang akan diteliti di lapangan. Oh ini, oh ini, oh ini. Jadi, kalau Anda nggak punya begini, Anda ke lapangan nggak tahu mengapain. Maka itu menjadi penting. Oke, bagian alirnya selesai. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut tentang operasionalisasi penelitian. Permintaan saya adalah pendekatan dan alasannya ya. Saya bacakan yang ditulis Mas Muhammad, baru nanti kita kritik ya. Pendekatan dan alasan penggunaannya. Pendekatan yang paling cocok dalam penelitian ini adalah menggunakan metode case studies, di mana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap beberapa orang mengenai program, kejadian, proses, dan aktivitas dalam waktu bersamaan. Kritik saya adalah jangan gunakan case study kalau Anda belum baca bukunya Robert Kayen. Karena case study itu ada bukunya khusus. Dan pengalaman saya selama ini, seringkali mahasiswa belum baca. Tapi kalau Anda sudah baca silahkan. Karena nanti ketika ujian, kalau nanti bikin skripsi, ketika ujian dosen penguji akan gunakan buku itu. Itu detail sekali di buku itu ya. Tapi kalau sudah baca bukunya dan sudah siap bukunya silahkan. Apabila belum, gunakan pendekatan yang lain. Banyak sekali pendekatan itu. Misalnya kalau Anda gunakan pendekatan fenomenologi, berarti Anda terlibat dalam kegiatan itu. Minimal Anda terlibat dalam kegiatan administrasi di kantor desa. Kalau Anda gunakan pendekatan etnografik, Anda menganggap kata lokal itu mewakili etnis tertentu. Misalnya Anda menganggap masyarakat di desa itu, di desa Karanganyar sebagai komunitas tertentu yang unik. Nah, Anda bisa gunakan pendekatan etnografik. Kemudian Anda bisa gunakan pendekatan rasionalistik kalau Anda kemudian beranggapan bahwa karya ilmiah Anda itu Anda akan susun dalam bentuk sebuah proposisi
yang argumentatif dan logis. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera Anda. Dan masih banyak lagi pendekatan yang lain. Kalau Anda bilang, oh saya akan mendeskripsikan pada, oke, kalau gitu gunakan pendekatan deskriptif. Ya. Itu, jadi banyak pilihannya. Kemudian yang poin 2, jumlah dan cara menjaring informan. Saya bacakan yang disampaikan Mas Muhammad dulu ya. Menurut data BPS dalam Kecamatan Betul dalam angka bla bla bla, saya enggak, yang ada dipilih 20% dari 149 dan 30 responden atau informan. Keliru, ini kuantitatif. Kalau Anda mengatakan bahwa nanti informannya adalah 20% dari populasi, itu kuantitatif. Karena saya ingin jelaskan bahwa populasi di kuantitatif berbeda dengan pengertian populasi di kualitatif. Pengertian populasi di kuantitatif itu jumlah objeknya, jumlah yang akan diamati. Misalnya Anda ingin mengamati satu desa berapa kakak, ada 1000 kakak, berarti 1000 itu populasinya. Itu kalau kuantitatif. Dan nanti di kuantitatif persyaratan minimalnya 10%. Ya. Kalau Anda ingin mengambil sampel minimal 10%. Itu kuantitatif. Sedangkan tugas yang diminta itu kan Anda harus buat yang kualitatif. Maka jangan gunakan itu. Dalam metode penelitian kualitatif, populasi itu bukan jumlah objek, tapi kelengkapan informasi. Saya ulangi kalimatnya. Di dalam metode penelitian kualitatif, populasi itu bukan jumlah objek pengamatan, tetapi kelengkapan informasi. Contoh, kalau Anda ingin mengambil data itu yang 3 di bawah itu, yang 3 kotak di bawah itu dibutuhkan berapa pertanyaan misalnya. Nanti Anda konsultasi dengan dosen pembimbing, oh misalnya itu dibutuhkan 60 pertanyaan, masing-masing 20 pertanyaan. Maka 60 pertanyaan itulah populasinya. Sehingga Anda harus menjawab 60 pertanyaan itu. Dengan mewawancarai beberapa orang sehingga terjawab seluruh pertanyaan yang jumlahnya 60 itu. Nah, 60 pertanyaan itu Anda ngobrol, diskusi, konsultasi dengan dosen pembimbing bahwa dengan 60 pertanyaan itu sudah mewakili keseluruhan informasi yang dibutuhkan. Karena nanti di ujian itu diuji juga oleh dosen penguji. Dosen penguji akan menguji apakah pertanyaan yang disajikan itu, yang disampaikan itu sudah memenuhi kebutuhan informasi. Kalau sudah berarti beres. Kalau belum berarti nanti ditanyakan kenapa ini tidak ditanyakan, mengapa ini tidak ditanyakan. Karena penelitian kualitatif itu sesungguhnya adalah meneliti populasi, bukan meneliti sampel. Meneliti populasi, tapi populasi dalam pengertian kelengkapan informasi. Informasinya harus lengkap. Ya. Itu. Maka kemudian kalau ditanya jumlah, sesungguhnya di dalam metode penelitian kualitatif jumlah tidak ditentukan karena tergantung situasi dan kondisi. Misalnya dengan 60 pertanyaan itu kalau Anda sudah bisa menjawab semua dengan 5 informan, it's okay, 5 informan. Kalau 5 belum cukup, bisa 15, bisa 20. Situasional, kondisional. Ya. Nah, maka kemudian nanti ditulis, ketika ditanya jumlah informan, ditulis jumlah informan dalam metode kualitatif tidak ditentukan dalam kurung situasional, kondisional, tetapi dalam penelitian ini direncanakan 15. Begitu misalnya, ditulis 15 nanti baru diberi alasan. Gitu ya. Adapun cara untuk menjaring informan adalah dengan mempertimbangkan segala aspek yang diteliti dari orang ke dalam pemerintahan desa dan seterusnya. Itu salah juga. Jadi pernyataan yang dibuat Mas Muhammad ini salah. Karena dia menyebutnya adapun cara untuk menjaring informan adalah dengan mempertimbangkan segala aspek dan seterusnya. Dalam metode penelitian kualitatif, penetapan informan harus non-random. Kalau dalam bahasa metodologi disebutnya non-random. Tidak boleh acak. Kalau acak itu kuantitatif. Kalau yang random kuantitatif. Kalau yang non-random itu kualitatif. Nah, kalau non-random yang tidak acak itu, maka ada 2 pilihannya, purposive dan snowball. Kalau purposive, Anda sudah tahu. Misalnya Anda akan mewawancari 10 orang. Anda sudah tahu 10 orang ini siapa saja. Oh, Pak Kepala Desa, Pak Sekretaris, tokoh masyarakatnya mungkin 2 atau 3 orang, dan sisanya masyarakat. Selesai 10 orang. Itu namanya purposive. Anda sudah tahu siapa yang akan diwawancarai. Kalau Anda belum tahu siapa yang akan Anda wawancarai, gunakan teknik snowball. Teknik snowball itu Anda cuma tahu 1 orang. Saya akan mewawancarai kepala desa, selebihnya digunakan teknik snowball. Anda wawancara kepala desa, selesai wawancara Anda tanya,
Pak Kades, kira-kira siapa lagi yang bisa membantu saya menjelaskan informasi tentang ini. Oh hubungi Pak ini, oh hubungi Pak ini. Ketemu 2 orang, sudah 3, terus begitu. Setiap selesai wawancara tanya kira-kira siapa lagi yang bisa diwawancarai untuk bisa memenuhi atau bisa menjawab semua pertanyaan yang 60 butir itu. Ya. Gitu, sehingga kemudian semua terjawab. Jadi tekniknya cuma 2, purposive dan snowball. Kemudian kategorisasi informan ini jangan gunakan istilah informan kunci, informan tambahan ya. Ini kan yang dibuat Mas Muhammad ini. Pembagian informan terbagi menjadi informan kunci, informan utama, dan nggak usah. Tapi dibuat berdasarkan klaster. Ya, berdasarkan klasternya. Di masyarakat itu Anda buat kelasnya, oh ini kelompok elit, oh ini kelompok tokoh, oh ini kelompok masyarakat, atau nanti Anda bagi, oh ini pemuda, ini gitu ya. Jadi dibagi berdasarkan kondisi sosial masyarakat. Bukan diklasifikasi berdasarkan derajat informasi, karena derajat informasinya sama pentingnya itu informasi yang dari kunci, tambahan, dan lain sebagainya. Kemudian cara melakukan analisis, saya bacakan yang punya Mas Muhammad dulu, baru kita kritik ya. Dalam melakukan analisis terhadap seluruh data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan cara naratif analisis. Teknik tersebut mendengarkan dan mengenali berbagai pandangan masyarakat mengenai kebijakan ini serta seberapa penting peran masyarakat di dalamnya. Saran saya gunakan tematik analisis. Nanti ada baca di buku saya itu ya tentang metode penelitian kualitatif untuk riset agraria. Gunakan tematik analisis. Tematik analisis itu isinya tahapan. Jadi nanti ditulis di dalam itu, mungkin di proposal atau di dalam ujian itu. Analisis dilakukan dengan menggunakan tematik analisis yang tahapannya sebagai berikut. 1. Telaah awal seluruh data. Artinya semua data dicatat, itu namanya telaah awal. Yang kedua, reduksi. Reduksi itu data-data yang tidak relevan dibuang. Yang ketiga, abstraksi. Data yang relevan itu dibaca, kemudian disusun ulang kalimatnya supaya kemudian menjadi lebih simpel, lebih mudah dipahami. Itu namanya abstraksi. Yang keempat, kategorisasi. Data-data yang sudah Anda abstraksi itu Anda kelompokkan berdasarkan 60 pertanyaan tadi itu. Kan ada 60 pertanyaan. Oh ini pertanyaan 1 jawabannya ini, pertanyaan 2 jawabannya ini. Karena tiap orang punya variasi jawaban. Dan kelebihan kualitatif itu menjelaskan tentang variasi, bukan dominasi. Kalau kuantitatif dia menjelaskan dominasi, kalau kualitatif menjelaskan variasi. Ya, itu kategorisasi. Terakhir yang tahap kelima baru proposisi. Proposisi itu peneliti, saya sudah lihat semua, dia memberi jawaban berdasarkan rumusan masalah. Rumusan masalahnya tanya apa, dijawab oleh peneliti dengan bahasa peneliti berdasarkan data yang ada di tadi itu, di kategorisasi itu. Ya, sehingga kemudian selesai. Yang harus Anda waspadai adalah suasana di ruang ujian ketika ujian skripsi. Dan ini sering terjadi dan sering dialami oleh mahasiswa. Dosen penguji itu kan menguji, ya, ingat rumusnya. Dosen penguji itu menguji, walaupun dia sudah tahu dia pasti menguji. Seolah-olah dia tidak tahu. Misalnya begini, Anda sudah bikin proposal, ujian skripsi begitu, kemudian bikin skripsi dan ujian skripsi, dia tanya begini, Mas, ini teknik analisisnya mana? Terus Anda sebutkan, itu Pak telah awal seluruh data, reduksi, abstraksi, kategorisasi, proposisi. Itu analisis atau tahapan analisis. Nah, Anda mulai bingung tuh. Anda bilang itu analisis, tapi itu kan tahapan. Yuk saya jelaskan. Dosen penguji kan mancing ini. Yuk saya jelaskan. Anda kan bikin begini, telah awal. Terus kemudian direduksi tuh, dibuang yang ini tuh. Terus, nah, itu kan tahapan, bukan analisis. Terus analisisnya mana? Nah, Anda harus bisa jelaskan bahwa di dalam metode kualitatif dengan tematik analisis itu dilakukan dengan tahapan seperti itu. Jadi setiap tahapan itu sudah bagian dari analisis. Jangan kemudian panik terus kemudian kalau gitu, ya Pak kalau gitu nanti diganti, oh salah, malah nggak lulus itu ya. Berarti nggak menguasai. Ingat rumusnya dosen penguji itu menguji, bukan karena dia nggak tahu. Kemudian ini yang baru sampai, Ihsan Mahendra. Mana orangnya? Oke ya, kita lihat judulnya. Kesesuaian penetapan program lahan reform lokal
terhadap kondisi masyarakat di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Kesesuaian terhadap itu ciri khas kuantitatif. Ya. Jadi Anda ingin melihat ini sesuai tidak sesuai, itu kan kuantitatif ya. Kesesuaian bla 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 terhadap kondisi masyarakat itu kuantitatif. Jadi saya pikir karena judulnya sudah salah kita lewati aja ya. Kita cari yang lain. Jadi kalau nanti Anda ujian begitu, kalau Anda judulnya sudah salah, saya tidak periksa lagi. Berikut, Shirley Evitasari, mana orangnya? Sakit, oke, kita lewati aja, karena nggak bisa dikonfirmasi. Yang berikut, Indah Mawardika. Oh, banyak yang sakit. Farid Tri Rizky. Ada, oke. Bisa dikonfirmasi nanti ya. Oke, kita baca yang ditulis Mas Farid. Kita baca judulnya. Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui penerapan dan reform lokal terhadap model pembangunan top down di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya berarti harus pakai provinsi ya. Itu kalau nulis lengkap. Tetapi kritik saya adalah land reform lokal itu bukan pembangunan top down. Sebaliknya, land reform lokal itu pembangunan bottom up. Jadi kita lewati karena judulnya sudah salah. Dia salah baca informasi. Berikut, Rizka Ayu Pratama mana? Sakit? Oh enggak. Ya, Mbak Rizka ya. Mari kita lihat. Implementasi perubahan kebijakan pelaksanaan land reform lokal terhadap masyarakat di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo sudah oke, lokasinya sudah jelas. Sekarang substansinya. Implementasi perubahan kebijakan pelaksanaan land reform lokal. Di dalam buku itu tidak disebutkan bahwa telah terjadi perubahan kebijakan land reform lokal. Jadi penyebutan kata top dan bottom up itu sebetulnya pengecoh di dalam informasi itu. Karena itu nggak ada, artinya masyarakat itu bottom up. Tetapi kemudian bottom up itu tentu bertentangan dengan yang top down, itu kritik. Jadi tidak ada perubahan kebijakan. Ya. Kita lewati ya karena salah baca informasi. Jadi nanti kalau ujian dibaca betul itu informasinya. Implementasi land reform lokal di Desa Karanganyar, sebuah pembangunan bergaya top down, salah. Ini Sabila Az-Zahra. Kemudian Arya Kesit dan Nuarda. Mana orangnya Arya Kesit? Oke. Judulnya mengubah paradigma pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat melalui land reform lokal di Desa Karanganyar, Kabupaten Purworejo. Mengubah paradigma pembangunan berarti dia sedang berusaha mempromosikan sesuatu. Beliau penelitinya. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat melalui land reform lokal, itu substansinya. Kemudian di Desa Karanganyar, Kabupaten Purworejo kurang kecamatannya, Mas. Judulnya sudah betul, cuma kurang lengkap. Jadi saya ulang ya supaya lengkap. Mengubah paradigma pembangunan itu promosi. Jadi peneliti itu boleh mempromosikan sesuatu. Setiap peneliti boleh mempromosikan sesuatu. Nah, beliau peneliti ini mencoba mempromosikan pentingnya perubahan paradigma pembangunan. Maka dikasih judul mengubah paradigma pembangunan, titik 2, mendorong partisipasi masyarakat melalui land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Judulnya oke, kita bahas latar belakangnya. Berarti latar belakangnya nanti harus menjelaskan 3 hal. Pertama tentang paradigma pembangunan, yang kedua tentang partisipasi, baru kemudian tentang land reform lokal. Mirip dengan punyanya Mas Muhammad, cuma ditambah paradigma pembangunan. Karena nanti ini akan mengkritisi paradigma pembangunan. Penelitian Anda itu akan mengkritisi paradigma pembangunan dan Anda ingin mempromosikan paradigma pembangunan tertentu. Itu ya latar belakangnya. Rumusan masalah, bagaimana paradigma pembangunan di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo setelah ditingkatkan partisipasi masyarakat melalui land reform lokal. Rumusan masalah 1 tidak relevan karena paradigma pembangunan yang dilakukan di Desa Karanganyar itu unik. Jadi yang Anda ingin promosikan, yang Anda ingin kritik kan bukan paradigma di desa itu. Anda ingin mengkritisi paradigma di level yang lebih tinggi, di paradigma nasional. Jadi
jangan di poin 1 nggak usah bertanya tentang paradigma pembangunan. Kemudian poin 2, mengapa diperlukan partisipasi masyarakat dalam penerapan land reform lokal di Desa Karanganyar, ini oke. Rumusan masalah 2 oke. Rumusan masalah 3, mengapa paradigma pembangunan dibutuhkan dalam yang ketiga, nggak perlu. Jadi poin 1 dengan 3 nggak usah. Yang betul adalah yang poin 2 itu. Mengapa diperlukan partisipasi masyarakat dalam penerapan land reform lokal di Desa Karanganyar, Kecamatan Pecul, Kabupaten Purworejo. Kemudian tambahkan satu lagi rumusan masalah, bagaimana pelaksanaannya. Ya? Dan Anda nggak bisa ngomong tentang mengapa diperlukan, tapi nggak ngomong tentang pelaksanaannya. Jadi mengapa diperlukan dan bagaimana pelaksanaannya. Bagian alir kerangka teoretik, Anda bikin mengubah paradigma pembangunan, teori land reform lokal, teori pembangunan bergaya top down, identifikasi kebutuhan masyarakat, partisipasi masyarakat. Ini terlalu luas, ini makro, sangat makro karena Anda memasukkan paradigma pembangunan sebagai bahan kajian di kerangka teoretik. Anda langsung seperti ini dulu, nanti paradigma pembangunannya itu tidak usah dimasukkan di situ, tapi kemudian dibahas. Dalam artian, berdasarkan ini Anda mengkritisi paradigma pembangunan nasional. Jadi nggak usah dimasukkan di dalam bagian alir kerangka teoretik. Oleh sebab itu di rumusan masalahnya sudah kita hilangkan. Kan bagian alir kerangka teoretik ini kan sebagai bahan baku untuk menjawab rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah, konsep paradigma pembangunan yang makro itu kita hilangkan, sehingga kemudian di bagian alir kerangka teoretik tidak lagi perlu dimasukkan. Operasionalisasi penelitian. Metode yang digunakan tentunya adalah metode kualitatif, oke. Pendekatan studi kasus sama dengan Mas Muhammad tadi ya, nanti diganti aja kalau Anda belum baca bukunya. Kemudian melibatkan masyarakat, tidak jelas ini berapa orang, ya, jumlah informannya tidak jelas. Kemudian teknik penjaringan informan nggak jelas. Nanti coba seperti yang Mas Muhammad buat itu ya, maksudnya belajar dari kesalahan beliau. Teknik penjaringan informannya bisa dengan snowball atau purposif, jumlahnya sebetulnya tidak ditentukan, tapi coba Anda tentukan sekian orang berdasarkan kategorinya ya. Yang ini sekian orang, ini sekian orang, ini sekian orang begitu. Kemudian analisis, metode kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi. Gunakan yang ada di buku saya itu lebih simple ya, lebih teknis, lebih detail ketika bicara tentang telaah awal, kemudian reduksi, abstraksi, kategorisasi, proposisi itu lebih detail. Oke, saya pikir 2 saja cukup. Karena takutnya waktunya nggak cukup, karena nanti sebentar lagi saya pindah ke ruang sebelah, ngajar sosiologi agraria. Jadi dari dua yang kita bahas ini Anda bisa paham, dan sebetulnya yang ingin atau penting buat Anda yang ini. Ya. Bagaimana menyusun kerangka teoretik. Nah, dari beberapa kelas yang lain, dulu di kelas ABC dan kemudian di kelas DE, Anda kan F ya. Nah, mereka kesulitannya di sini, mereka bilang, Pak, kami sulit nyusun bagian alir kerangka teoretik. Nah, begitu cara nyusunnya. Mengapa ada land reform lokal? Karena dia ada di judul. Mengapa ada partisipasi masyarakat? Karena dia ada di judul. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Anda buka WA Group. Kemudian Anda buka materi kuliah yang ke-5. Sekarang jam 9.28. Jam 9.50 saya menyeberang ke ruang sebelah. Di PowerPoint bahan kuliah yang ke-5 ini, dilihat slide yang ketiga ya. Di slide ketiga itu ada sistematika proposal. Sistematika proposal itu cuma 3 ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Itu universal, secara keilmuan begitu. Tetapi nanti setiap kampus punya gaya masing-masing. Misalnya ada kampus tinjauan pustaka dan kerangka teoretik. Itu variasi dia aja. Tetapi nanti intinya ada kerangka teoretik, ada kerangka konseptual. Jadi nanti ketika Anda bikin skripsi, lihat panduan skripsi STPN, karena itu bagian yang sudah dimodifikasi.
Kemudian mari kita lihat pendahuluan itu isinya apa saja. Pendahuluan itu isinya latar belakang, perumusan masalah. Lihat di slide kelima. Pendahuluan itu isinya latar belakang, perumusan masalah. Kemudian yang ketiga tujuan dan kegunaan. Jadi cuma 3. Latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Tetapi di berbagai perguruan tinggi ada variasinya ya. Variasinya bisa yang ada di warna merah itu. Latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, baru kemudian kebaruan, baru tujuan dan kegunaan. Itu modifikasi. Saya ingin cerita yang universal. Di latar belakang Anda harus jelaskan pentingnya penelitian. Oleh sebab itu kalau judulnya seperti ini, maka jelaskan pentingnya land reform lokal, jelaskan tentang pentingnya partisipasi, sehingga kemudian orang yang baca skripsi Anda menjadi tahu bahwa oh, skripsi ini penting gitu ya. Kemudian mengenai rumusan masalah. Ada yang nulis perumusan masalah, ada yang nulis rumusan masalah. Itu cuma masalah redaksi kalimat. Tetapi ada 2 versi yang berbeda. Ada rumusan masalah versi 1 yang isinya adalah pertanyaan seperti yang kita kerjakan itu. Kenapa kita bikin begitu? Alasannya adalah karena di dalam metode kualitatif cuma ada 2 kemungkinan, how dan why. Bagaimana dan mengapa. Maka begitu muncul judul, sudah langsung terpikir bagaimana dan mengapa. Mengapa begini dan bagaimana pelaksanaannya. Ya, jadi itu sudah semacam otomatis gitu. Itu yang versi 1. Yang versi 2, rumusan masalahnya bukan dalam bentuk kalimat tanya tapi kalimat berita, pernyataan. Misalnya dikatakan di dalam rumusan masalahnya, meskipun terdapat berbagai kendala, land reform lokal tetap dilaksanakan berdasarkan atau atas dukungan partisipasi masyarakat. Itu kan tidak ada pertanyaan di situ. Meskipun mengalami berbagai kendala, land reform lokal tetap dilaksanakan atas dukungan partisipasi masyarakat. Tidak ada pertanyaan. Maka kemudian diletakkan di mana pertanyaannya? Pertanyaannya diletakkan di bab 2. Jadi di bab 2 itu di tinjauan pustaka, sesudah kerangka teoritik, masuk kerangka konseptual, kemudian masuk research question atau pertanyaan penelitian. Itu yang versi 2. Kalau Anda baca buku saya, itu kan ada contoh proposal, itu contoh proposal dalam versi 2. Jadi yang research questionnya diletakkan di bab 2. Ya? Itu sah, secara metodologi itu sah. Jadi yang bentuknya kalimat tanya di rumusan masalah sah, yang bentuknya kalimat berita juga sah. Masing-masing punya alasan. Yang kalimat tanyanya diletakkan di bab 2 di tinjauan pustaka, alasannya adalah ada perbedaan antara orang awam dengan ilmuwan. Kalau orang awam bertanya karena dia tidak tahu, kalau ilmuwan bertanya karena dia ingin lebih tahu. Apa buktinya kalau dia ingin lebih tahu? Buktinya adalah sang ilmuwan atau calon peneliti sudah buat kerangka teoritik. Berarti dia sudah tahu sebagian. Dia sudah buat kerangka konseptual. Dia sudah tahu lebih detail. Tetapi dia ingin lebih tahu lagi. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian di lapangan dalam bentuk berbagai pertanyaan itu. Di research questionnya itu. Ya, jadi Anda harus paham 2 versi itu sama-sama betul. Tetapi kemudian ketika bikin skripsi, silakan Anda pilih. Tapi kalau untuk ujian, nanti saya perintahkan Anda rumusan masalahnya harus dalam bentuk kalimat tanya. Supaya saya lebih mudah meriksanya, nggak perlu lihat di bab 2 ya. Itu, oke. Kita lanjutkan. Tujuan dan kegunaan penelitian. Apa bedanya tujuan dan kegunaan penelitian? Kalau tujuan penelitian itu Anda tulis berdasarkan rumusan masalah yang dalam bentuk kalimat tanya. Atau kalau rumusan masalahnya adalah dalam bentuk kalimat berita, Anda lihat di research question-nya itu. Maka tujuan itu untuk mendapatkan itu. Misalnya, rumusan masalahnya adalah mengapa dibutuhkan partisipasi masyarakat. Rumusan masalahnya misalnya begitu, mengapa dibutuhkan partisipasi masyarakat. Maka di tujuan ditulis untuk mengetahui pentingnya atau urgensi partisipasi masyarakat. Itu kemudian kalau bagaimana pelaksanaan reform untuk mengetahui. Jadi tujuan penelitian itu nyambung atau relevan, berhubungan, ada relasi dengan rumusan masalah atau dengan research question. Kalau rumusan masalahnya adalah kalimat berita. Sedangkan kegunaan beda lagi. Kegunaan penelitian itu bicara tentang manfaat. Apa manfaatnya skripsi itu buat Anda, buat STPN, buat ATR BPN, atau buat sponsor kalau ada yang mensponsori pendanaan. Ya. Itu tentang bab 1. Kemudian kita masuk ke
Tapi kan sudah cukupnya bab 2. Bab 2 kan tentang, nah ini bab 2 tentang kerangka teoretik dan kerangka konseptual. Kerangka teoretik Anda sudah lihat begini ya. Ketika Anda nyusun kerangka teoretik, nasihat saya adalah buat bagan alirnya terlebih dahulu. Jangan Anda langsung buat deskripsinya. Buat bagan alirnya di kertas buram begitu, kemudian Anda cocok-cocokkan. Oh ini kayaknya nggak cocok, ganti. Sesudah fix, sesudah yakin benar bagan alirnya, baru kemudian Anda buat deskripsinya. Mengapa demikian? Karena nanti ketika Anda bikin deskripsi, Anda butuh literatur itu. Misalnya nanti Anda butuh literatur tentang para pihak, tulis para pihak Land Reform lokal di Google Scholar itu, para pihak Land Reform lokal. Keluar itu ada jurnal, ada buku. Pilih jurnal atau buku yang Anda suka atau sesuai dengan selera Anda, kemudian jadikan itu sebagai referensi. Baru Anda mulai mendeskripsikan. Jadi setiap kotak itu ada literaturnya. Tinggal klik di Google. Sekarang Anda beruntung hidup di zaman digital ya. Kalau zaman saya kuliah dulu, saya harus ke perpustakaan UGM, ke UII, dan lain-lain untuk mencari literaturnya itu. Anda kan sekarang tinggal klik di HP Anda sudah muncul itu. Nah, itu semua ada literaturnya. Sehingga bab 2 itu minimal 9 atau 10 literatur. Tergantung jumlah kotaknya. Sehingga kemudian baru Anda buat deskripsinya. Kemudian berikutnya bagaimana dengan kerangka konseptual. Kan tinjauan pustaka itu isinya 2. Kerangka teoretik dan kerangka konseptual. Di kerangka konseptual, Anda bayangkan Anda sedang ujian. Ketika Anda ingin menyusun kerangka konseptual, bayangkan Anda sedang ujian. Anda letakkan rumusan masalah yang dalam bentuk kalimat tanya itu, atau kalau dia dalam bentuk research question yang ada di bab 2, silahkan tulis kalimat tanya itu. Kemudian di depan Anda letakkan kerangka teoretik yang sudah dalam bentuk deskripsi dan dalam bentuk bagan alir. Kemudian ambil kertas buram, buatlah bagan alir kerangka konseptual. Lihat pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan Land Reform lokal, kemudian lihat jawaban yang ada di kerangka teoretik, kemudian berikan jawaban dalam bentuk bagan alir dulu. Kemudian sesudah itu, lihat pertanyaan kedua, kalau sudah kadang-kadang bagan alir di kerangka konseptual itu mirip dengan bagan alir yang ada di kerangka teoretik. Happy aja, nggak apa-apa, berarti memang relevan. Sesudah itu baru kemudian Anda beri jawaban secara singkat. Jadi, kalau kerangka teoretik mungkin sekitar 10 atau 15 halaman, kerangka konseptual hanya sekitar 2 atau 3 halaman. Karena dia hanya menjawab hal penting yang ada di rumusan masalah itu dengan bahasa Anda, bukan bahasa pakar ya. Bahasa peneliti, bukan bahasa buku-buku yang Anda kutip. Kalau di kerangka teoretik kan Anda nulisnya kan dikutip pendapatnya si A, si B, dan seterusnya. Tapi kalau di kerangka konseptual itu bahasa Anda. Anda sedang ujian, pertanyaannya rumusan masalah, bahan bakunya open book, kerangka teoretik. Jawab dengan bahasa Anda. Selesai. Ya? Nah, begitu baru kemudian kita masuk ke yang bab selanjutnya, bab 3 tentang metode. Tadi kita sudah bahas ya metodenya. Yang penting ada tentukan informannya berapa, pendekatannya apa. Oke, sekarang kita masuk yang PowerPoint terakhir. PowerPoint ke-6. Materi kuliah ke-6, Anda lihat di WA grup Anda. Kemudian di situ dijelaskan tentang teknik-teknik analisis ya. Jadi itu dijelaskan bagaimana cara. Nah, saya ingin langsung masuk ke slide yang ke-27 ya. Slide ke-27 ke slide ke-26. Jadi saya ingin bicara tentang sistematikanya. Jadi di metode penelitian itu nanti Anda ngomong soal metodenya. Penelitian Anda itu metodenya apa? Bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa mixed method, bisa pendekatan hukum ya. Silakan aja bisa metode penelitian hukum. Nah, kalau dalam konteks saya berarti kan harus kualitatif ya, karena tugasnya begitu. Metode penelitian, metodenya kualitatif, kemudian pendekatannya bisa Anda pilih, kemudian informannya siapa, ditulis informannya, kemudian jumlahnya berapa, kalau dibilang informannya siapa ditulis misalnya kepala desa, tokoh masyarakat. Kemudian jumlah informan, ditulis situasional kondisional, tetapi kemudian dalam penelitian ini dibutuhkan misalnya 10 atau 15. Teknik menjaring informan, pilih
purposif atau snowball. Kemudian pengumpulan informasi lewat teknik wawancara. Ya. Jadi Anda kan bikin kuesioner, tetapi kuesioner Anda itu tidak boleh dilepas. Itu bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Kalau di kuantitatif Anda bikin kuesionernya itu sifatnya opsional, bisa pilihan berganda, begitu multiple choice, itu bisa Anda lepas. Tapi kalau di kualitatif nggak boleh. Kuesioner itu Anda menjadikan semacam pedoman untuk wawancara. Mengapa Anda menggunakan pedoman wawancaranya harus kuesioner, tidak boleh interview guide? Karena Anda masih tingkat peneliti pemula. Ya. S1 itu levelnya peneliti pemula. Kalau sudah S2, S3 sudah peneliti tingkat lanjut. Nah, beda itu. Kalau interview guide dengan kuesioner terbuka berbeda. Kuesioner terbuka, kalau ini 60 pertanyaan, itu 60 pertanyaan lengkap. 1 sampai 60 itu kuesioner terbuka. Kalimatnya kalimat tanya. Kalau interview guide yang 60 pertanyaan itu cukup ditulis 5 atau kalau interview guide yang 60 pertanyaan itu cukup ditulis 5 atau 6 poin dan kalimatnya kalimat berita, bukan kalimat tanya. Baru nanti si peneliti mengembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan berikutnya berdasarkan wawancara. Jadi itu kan karena perbedaan jam terbang ya. Jadi kalau saya penelitian ke lapangan saya cuma pegang 5 atau 6 poin, kemudian saya ngobrol sama bersangkutan. Ngobrol yang banyak itu hasil dari pengembangan jawaban dia. Dia jawab begini, kemudian terus diperdalam sampai kemudian muncul semua informasi yang dibutuhkan. Kalau di level Anda dikhawatirkan belum bisa begitu, maka 60 pertanyaan itu dibutuhkan untuk ditulis. Itu bedanya kuesioner terbuka dengan interview guide. Kemudian jenis data primer dan sekunder ya. Kalau primer itu hasil wawancara Anda itu namanya primer, kalau yang sekunder itu data-data yang diambil dari laporan dan lain sebagainya. Data-data statistik itu sekunder. Saya pikir itu. Kemudian saya ingin tunjukkan Anda beberapa pendekatan. Berarti dia ada di materi kuliah 4 mungkin. Kita lihat. Ya, di materi kuliah 4 itu ada beberapa pendekatan. Saya ingin tunjukkan beberapa pendekatan. Memanfaatkan pendekatan yang tersedia ya. Di materi kuliah 4, lihat slide ke-7. Slide ke-7 itu ada fenomenologi. Ya, fenomenologi itu kalau Anda ingin meneliti dan penelitian Anda itu Anda berpartisipasi dalam kegiatan itu. Kemudian ada rasionalistik. Rasionalistik itu kalau Anda punya komitmen bahwa laporan Anda itu akan disusun dalam bentuk proposisi, dalam bentuk pernyataan, yaitu kalimat yang argumentatif dan logis. Kemudian grounded. Grounded itu Anda pilih kalau Anda punya pengetahuannya sedikit, dari berbagai literatur hanya sedikit pengetahuannya, tapi kemudian Anda datang ke lapangan dan pengetahuan lapangan yang Anda peroleh dari masyarakat itu yang kemudian diungkap sebagai informasi baru untuk melengkapi sedikitnya pengetahuan yang sudah beredar. Ada risikonya kalau Anda menggunakan grounded ini, karena Anda berada di level S1, risikonya adalah begini, ketika ujian Anda akan ditanya, apa pendekatannya Mas? Grounded Pak. Kenapa grounded? Karena sedikit sekali literatur yang memberi informasi tentang hal ini. Oke, penguji kemudian bertanya, sudah berapa buku yang Anda baca? Anda bilang 40. Penguji akan bilang, jangan-jangan di buku ke-100 Anda baru dapat. Itu dikhawatirkan begitu ya. Karena kalau di level S1 kan jumlah buku yang dibacanya masih sedikit. Takutnya ketika Anda bilang sedikit, kemudian dosen penguji menunjukkan banyaknya informasi tentang itu. Ya. Jadi biasanya grounded itu dilakukan oleh peneliti tingkat lanjut. Ya. Peneliti tingkat lanjut yang sudah sekian puluh tahun meneliti baru menggunakan itu. Ketika dia bilang belum ada literaturnya, dia sudah bisa tunjukkan lemahnya literatur yang tersedia dalam konteks ilmu yang dibahas. Ya. Kemudian etnografik di slide ke-10. Etnografik itu kalau Anda meneliti tentang masyarakat-masyarakat tertentu atau masyarakat di desa tertentu yang Anda anggap sebagai masyarakat yang unik. Ya. Karanganyar ini bisa Anda anggap sebagai sesuatu yang unik karena dia punya ide tentang reform lokal bandingkan daerah lain yang tidak punya ide itu. Maka gunakan etnografik. Ya, ini bicara tentang budaya. Anda meneliti tentang orang Madura, orang Papua, orang Dayak di Kalimantan, orang Badi di Banten, kemudian Osing di Banyuwangi,
dan lain sebagainya, orang Samin dan sebagainya, ya. Itu etnografik. Kemudian pendekatan interaksi simbolik, ketika Anda ingin meneliti tentang bagaimana masyarakat memaknai sesuatu. Atau yang berikut ada pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik itu kalau Anda malas ke lapangan, Anda ingin meneliti di perpustakaan, maka Anda cukup mengambil salah satu literatur atau naskah, kemudian naskah itu yang Anda teliti. Jadi Anda meneliti teks, meneliti naskah. Contoh, Anda misalnya meneliti tentang pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. Itu dengan hermeneutik. Bagaimana caranya Pak Aris? Anda pegang UPA pasal 10 itu, Anda jelaskan itu, kemudian Anda cari literatur di tahun 1960-an untuk menunjukkan aspek itu. Misalnya di situ kan dibilang tentang menggunakan tanah secara aktif. Aktif tahun 60 seperti apa? Bandingkan dengan sekarang, aktif tahun 2020 seperti apa? Dulu aktif itu harus mengerjakan tanah secara langsung. Sekarang pakai handphone sudah aktif itu. Saya punya tanah di Maluku, kalau mau panen tinggal mereka telepon, Pak Aris, kita mau panen, oke kalau gitu silakan panen. Terus untuk biaya modalnya, saya kirim uang untuk biaya panen. Sesudah itu panennya masuk ke rekening saya di BRI. Selesai. Itu aktif. Ya. Jadi itu artinya Anda bisa mengkritisi teks, itu dengan hermeneutik. Kemudian yang terakhir yang tidak dianjurkan, tapi perlu Anda ketahui, itu SLA, Sustainable Livelihood Approach. Kenapa tidak dianjurkan? Metode ini digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat dan bersifat multi-years. Soalnya kalimatnya, pendekatan Sustainable Livelihood Approach adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat bersifat multi-years. 5 tahun ke atas. Kalau Anda gunakan ini, skripsi Anda bisa 5 tahun ke atas selesai. Ya, kenapa begitu? Karena dia sangat detail ya. Setiap tahapan itu sangat detail. Jadi kalau Anda menggunakan SLA, ada 5 tahapan yang harus dilalui. Pertama bicara tentang konteks, kondisi, dan kecenderungan. Kemudian sumber daya yang tersedia, proses kelembagaan dan pengorganisasian. Kemudian strategi penghidupan yang dipilih. Yang kelima, sustainable development outcome. Masing-masing tahapan punya bagian-bagian ya. Misalnya di tahap 1 ketika Anda ngomong konteks, kondisi, dan kecenderungan, Anda ngomong kebijakan, sejarah, politik, kondisi makroekonomi, perdagangan, iklim, agroekologi. Kapan selesainya skripsi Anda kalau kayak gitu ya? Jadi cukup tahu saja, jangan gunakan itu. Kapan Anda gunakan ini? Kalau Anda nanti bikin LSM. Kalau Anda tamat dari STPN, Anda bikin LSM, gunakan ini. Gunakan ini, kemudian cari dana di berbagai kedutaan dari Eropa, Anda bisa dapat dana dan itu sifatnya multi-years. Oke, sampai di sini sekarang 9.47. 3 menit lagi saya harus pindah ke ruang sebelah. Siapa di antara Anda yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Saya balik pertanyaannya. Siapa di antara Anda yang merasa sulit? Bayangkan Anda mengalami kesulitan dari soal itu aja. Dari soal yang Anda buat itu di bagian mana sulitnya? Apa? Kerangka teoretik. Ini sudah ya? Sudah dijelaskan. Kalau sekarang sudah nggak sulit tuh? Sudah paham ya? Berarti nanti kalau ini salah, berarti ini kan dikerjakan sebelum tahu ini, gitu ya? Sudah tahu ini, sudah insya Allah nggak salah lagi. Jadi nanti yang dinilai ini bukan isinya. Yang dinilai itu kesediaan Anda membuat. Jadi kalau nanti isinya salah benar nggak apa-apa. Namanya tugas. Beda dengan ujian. Jadi kalau tugas itu bukan masalah salah benar, tapi kesediaan membuat. Yang dinilai oleh dosen itu penghormatan Anda kepada perintah dosennya. Bukan isinya. Kalau isi bisa salah, bisa benar, namanya kan masih proses. Nah, nanti yang benar salahnya itu nanti di ujian. Jadi nanti meskipun ini salah, bisa digunakan untuk penambah nilai ujian. Maka itu nasihat saya jangan sampai lupa. Bagi yang belum menyerahkan, serahkan. Oke, ya. Kategorisasi informan itu kita mengelompokkan informan. Misalnya tadi saya sering kali mengelompokkannya lewat struktur ya. Elit, menengah, grassroots. Jadi kalau kita misalnya tentang ini ada pemulaukan, maka kita kelompokkan, oh ini kelompok elit, berarti pemerintah desa, Pak Lurah, Pak Camat. Kemudian middle class, Pak Lurah, Pak Sekretaris, dan perangkat desa. Kemudian middle class itu tokoh desa. Kemudian grassroots itu masyarakat desa.
Itu teknik struktur. Bisa juga yang klaster. Kalau klaster misalnya begini, kelompok wanita, kelompok anak muda, dan mungkin elit gitu ya, dibuat klaster. Jadi dia bisa horizontal, bisa struktural. Kalau bisa pelaksana sama istilahnya pembuat kebijakan itu bisa nggak? Bisa, berarti itu struktur ya. Pembuat kebijakan, pelaksana bisa. Nanti ditambah evaluator, bisa gitu kan? Ya, pembuat kebijakan, pelaksana, dan evaluator. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Mudah-mudahan Anda bisa paham. Mudah-mudahan nanti nilainya bagus ketika ujian. Nanti open book, tapi tergantung situasi ya. Kan nanti dosen pengujinya bareng, misalnya 2 atau 3 orang dosen. Kalau saya open book yang 2 dosen bilang close book, kan nanti saya dimarahi. Yang dia kan bingung membedakan kapan open booknya, kapan close book. Tapi saya akan berusaha untuk nego dengan teman-teman dosen yang lain agar open book. Karena saya bilang ini bikin proposal. Ujian saya itu ujian bikin proposal. Bukan ujian menghafal. Bukan Anda menghafal teori kualitatif, tapi Anda bikin proposal kualitatif. Dan itu boleh open book. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bapak.